Selamat datang di materi Sistem Pendukung Keputusan. Pada sesi ini, kita akan membahas salah satu metode pengambilan keputusan yang sangat populer, yaitu TOPSIS, singkatan dari teknik Wave for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Perkenalkan, saya Amar Fauzan, dosen yang akan memandu mata kuliah ini. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke perhitungan, mari kita pahami dulu konsep dasar TOPSIS. Intinya, metode ini bekerja dengan 4 langkah besar. Pertama, kita mencari solusi ideal positif, yaitu kondisi terbaik yang bisa dicapai. Kedua, kita mencari solusi ideal negatif, yaitu kondisi terburuk. Ketiga, kita mengukur jarak setiap alternatif terhadap kedua solusi itu. Dan keempat, kita memilih alternatif yang memiliki nilai preferensi terbesar. Sederhananya, pilih yang paling dekat ke kondisi terbaik, dan paling jauh dari kondisi terburuk. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya secara urut. Ada 5 langkah dalam metode TOPSIS. Langkah 1, buat matriks keputusan yang ternormalisasi. Langkah 2, buat matriks ternormalisasi terbobot, dengan mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot tiap kriteria. Langkah 3, tentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Langkah 4, hitung jarak setiap alternatif terhadap kedua solusi ideal tersebut. Dan langkah 5, tentukan nilai preferensi, lalu lakukan perankingan. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi adalah pilihan terbaik. Langkah pertama adalah normalisasi. Mengapa perlu dinormalisasi? Karena setiap kriteria bisa memiliki skala nilai yang berbeda-beda. Agar bisa dibandingkan secara adil, semua nilai harus diubah ke skala yang sama. Rumusnya adalah, Rij sama dengan Xij dibagi akar dari jumlah kuadrat Xij di sini. Xij adalah nilai asli alternatif KI pada kriteria KJ, dan Rij adalah hasil normalisasinya. Setelah normalisasi, kita masuk ke langkah kedua, pembobotan. Setiap kriteria biasanya memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Maka, hasil normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Rumusnya sederhana. Yj sama dengan Wj dikali Rij di sini. Wj adalah bobot kriteria KJ, dan Yij adalah nilai matriks ternormalisasi terbobot yang akan kita gunakan pada langkah berikutnya. Langkah ketiga adalah menentukan dua solusi ekstrim. Solusi ideal positif, A+, diisi dengan nilai terbaik dari setiap kriteria. Artinya, nilai maksimum untuk kriteria benefit, dan nilai minimum untuk kriteria cost. Sebaliknya, solusi ideal negatif, A-, diisi dengan nilai terburuk, minimum untuk benefit, maksimum untuk cost. Kedua solusi ini menjadi acuan perbandingan untuk semua alternatif. Langkah keempat adalah menghitung jarak. Kita menghitung dua jarak untuk setiap alternatif. Pertama, jarak ke solusi ideal positif, rumusnya adalah DI+, yaitu akar dari jumlah kuadrat selisih antara Yij dengan Yj+. Semakin kecil nilai DI+, berarti alternatif itu semakin dekat ke kondisi terbaik. Kedua, jarak ke solusi ideal negatif, yaitu DI-, dengan rumus serupa tetapi terhadap Yj-. Semakin besar nilai DI-, semakin jauh alternatif tersebut dari kondisi terburuk. Langkah terakhir adalah menghitung nilai preferensi. Rumusnya, V sama dengan D- dibagi D- plus D+. Nilai V ini menunjukkan seberapa dekat suatu alternatif ke solusi ideal positif secara relatif. Nilainya berada antara 0 sampai 1. Semakin besar VI, semakin baik alternatif tersebut. Alternatif dengan VI tertinggi itulah yang dipilih sebagai keputusan terbaik. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Sebuah perusahaan ingin membangun gudang penyimpanan produksi. Ada 3 pilihan lokasi, A1 Ngemplak, A2 Kalasan,
dan A3 kota gede. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 kriteria: jarak ke pasar terdekat, kepadatan penduduk sekitar, jarak dari pabrik, jarak dari gudang yang sudah ada, dan harga tanah. Pertanyaannya, lokasi mana yang paling tepat? Inilah yang akan dijawab oleh metode TOPSIS. Dengan TOPSIS, kita tidak hanya melihat satu kriteria saja. Semua kriteria dipertimbangkan sekaligus. TOPSIS akan memilih lokasi yang paling mendekati kondisi ideal terbaik, sekaligus paling jauh dari kondisi terburuk. Hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis. Kasus kedua datang dari dunia akademik. Universitas X ini mengontrak seorang profesor untuk mengisi workshop teknologi informasi. Ada 3 kandidat, A1, A2, dan A3, yang dinilai oleh 3 orang expert, E1, E2, dan E3. Kriteria penilaiannya meliputi honor pemateri, hasil penelitian dan publikasi, keahlian mengajar, pengalaman industri, dan kedisiplinan. Ketiga expert menetapkan nilai standar, lalu membandingkannya dengan nilai tiap kandidat untuk menemukan pemateri terbaik. Data yang digunakan dalam kasus ini mencakup nilai standar dari 3 pengambil keputusan, serta nilai masing-masing kandidat pada setiap kriteria. Semua data ini dimasukkan ke dalam proses perhitungan TOPSIS, mulai dari normalisasi hingga nilai preferensi akhir, untuk menentukan siapa kandidat yang paling layak dipilih sebagai pemateri workshop. Sekarang saatnya berlatih. Sebuah perguruan tinggi ingin memilih karyawan terbaik untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria penilaian: C1 tes pengetahuan sistem informasi, C2 praktik instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, dan C4 tes pengetahuan agama. Gunakan langkah-langkah TOPSIS yang sudah kita pelajari, mulai dari normalisasi hingga nilai kedekatan relatif, untuk menyelesaikan kasus ini. Berikut data yang tersedia untuk pelatihan. Bobot kriteria yang digunakan adalah C1 sebesar 0,35, C2 sebesar 0,25, C3 sebesar 0,25, dan C4 sebesar 0,15. Adapun kandidat yang akan dinilai ada 6 orang: Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. Gunakan data ini sebagai input matriks keputusan kalian. Ini adalah tabel nilai awal untuk setiap kandidat. Indra mendapat nilai 70, 50, 80, dan 60. Roni, 50, 60, 82, dan 70. Putri, 85, 55, 80, dan 75. Dani, 82, 70, 65, dan 85. Ratna, 75, 75, 85, dan 74. Dan Mira, 62, 50, 75, dan 80. Data inilah yang akan kalian normalisasi, bobot, dan proses hingga menghasilkan nilai preferensi akhir. Coba kalian implementasikan perhitungan TOPSIS pada latihan ini. Untuk menutup sesi ini, mari kita ingat kembali alur penyelesaian TOPSIS. 1. Normalisasi. Hitung matriks ternormalisasi dari data awal. 2. Pembobotan. Kalikan dengan bobot tiap kriteria. 3. Solusi ideal. Tentukan nilai terbaik dan terburuk dari setiap kriteria. 4. Hitung jarak setiap alternatif ke solusi ideal positif dan negatif. 5. Hitung nilai preferensi dan pilih yang terbesar. Selamat berlatih, dan semoga materi ini bermanfaat.